Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Allah. Sungguh mengucap syukur kalau pada seminggu ini kita boleh belajar banyak hal tentang berdoa. Dan pada hari ini kita akan belajar satu perspektif baru lagi, yaitu doa yang mengubahkan. Ayat Alkitab yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sungguh ini adalah ayat yang luar biasa. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini sebenarnya terkandung di dalam satu kesatuan, yaitu doa Paulus untuk jemaat kepada Efesus. Nah, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, doa Paulus mungkin mengikuti struktur yang hampir sama seperti yang biasa kita doakan, yaitu dia memulainya dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Allah Bapa, merendahkan dirinya, lalu mengangkat permohonan-permohonan yang ingin ia doakan. Tetapi ia menutupnya dengan sangat luar biasa dari ayat ini, yaitu ia menutupnya dengan berkata kalau Allah sebenarnya jauh lebih hebat daripada apa yang dia doakan dan ia pikirkan. Sebenarnya Allah jauh lebih mampu, jauh lebih berkuasa untuk mengabulkan doa-doanya, bahkan di luar ekspektasinya, bahkan di luar dari apa yang ia minta. Ini adalah suatu pernyataan iman yang sangat hebat, di mana Paulus sangat paham dan sangat mengerti bahwa Allah sebenarnya jauh lebih hebat daripada apa yang bahkan bisa ia pikirkan, daripada ekspektasinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita juga sering nih terjebak di dalam situasi kita yang nampaknya tidak ada perubahan, atau kita menemui pergumulan yang tidak ada jalan keluar. Jadi nampaknya di dalam doa-doa kita mulai memperkecil kuasa Allah, kita mulai ada yang sesuatu yang tidak kita percaya bahwa hal itu dapat dikabulkan. Tetapi hari ini firman berkata bahwa Allah sebenarnya Allah jauh lebih hebat daripada apa yang kita doakan, bahkan dari apa yang kita pikirkan. Artinya Allah adalah Allah yang melebihi ekspektasi kita. Allah adalah Allah yang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Maka doa-doa Allah pun tidak terlimitasi oleh doa-doa kita, karena Dia terlebih mengerti dengan apa yang kita butuhkan. Dia terlebih tahu situasi dan kondisi kita, sehingga Dia dapat mengabulkan doa-doa yang melebihi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita panjatkan. Dan bukan hanya itu, pada ayat yang sama, perkataan selanjutnya adalah seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ini juga menarik karena Paulus nampaknya memberitahu kalau kuasa Tuhan yang terlebih hebat dan terlebih dahsyat ini bukan cuma isapan jempol belaka, bukan cuma teori belaka. Tetapi Paulus begitu menyadari kalau sebenarnya kuasa Tuhan yang lebih daripada ekspektasinya ini adalah kuasa yang terus terjadi, terus ia rasakan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Makanya dia dapat berkata kalau hidupnya adalah bukti nyata dari kuasa Tuhan yang melebihi ekspektasi. Dan itu adalah dasar dari apa yang ia panjatkan di dalam doanya pada kali ini. Maka kita juga harus mengerti kalau ternyata Tuhan juga mungkin menjawab doa-doa Bapak Ibu dengan cara yang tidak kita sadari, dengan cara yang tidak kita ekspektasikan. Maka pertanyaan adalah, bisakah kita berserah sepenuhnya kepada Allah di dalam doa kita? Bisakah kita tidak sekadar mendikte Allah dengan permohonan-permohonan kita, tapi mengizinkan Allah berkarya dengan caranya yang di luar ekspektasi kita, dan kita berharap sepenuhnya kepada tuntunan tangannya, sama seperti doa yang diajarkan Yesus kepada kita di dalam doa Bapa kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Itu adalah doa Yesus. Dan bisakah kita berserah sama seperti Yesus, sama seperti Paulus pada hari ini, berserah di dalam doa sepenuhnya kepada Allah? Demikian firman yang boleh menyapa kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.